A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Buat langkah yang pertama, segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, hingga nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sungguh tidak sanggup kita hitung dan tidak sanggup kita ukur. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan sebagai pena, dan dedaunan-dedaunan Allah jadikan sebagai kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Selanjutnya selawat dan salam mari sama-sama kita junjungkan kepada Nabi akhir zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta ini, membuat heboh para malaikat-malaikat Allah, dan jika bukan karenanya tidak akan diciptakan alam semesta ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah beliau? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dan tidak lupa pula kita hantarkan selawat dan salam kepada keluarga-keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau yang setia menemani beliau dalam keadaan suka dan duka, demi menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Takbir, takbir, takbir. Penghormatan saya kepada tungku-tungku abu-abu, penghormatan saya kepada Bapak Besi, dan penghormatan saya kepada Ketua IPES beserta anggotanya, dan yang saya hormati kepada Dewan Juri yang bijaksana yang menilai kami seadil-adilnya, dan yang saya cintai, yang saya sayangi kepada abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, teman-teman peserta lomba IPES, dan yang saya hormati kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan pidato yang berjudul mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama. Berbicara tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, dua hal yang perlu kita ketahui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu siapa yang memberikan nikmat? Yang memberikan nikmat tentu saja adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang berkuasa untuk menambahkan nikmat atau mengurangkan nikmat yang ada pada diri manusia. Jika Allah berkehendak untuk menambah nikmat, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Begitu pula sebaliknya, jika Allah berkehendak untuk mencabut nikmat yang ada pada diri manusia,
tidak ada seorang pun yang bisa mempertahankannya. Mengapa demikian? Karena iradatullah fauqa iradah, kehendak Allah di atas segala kehendak. Ada bahasa lain, man propose, God dispose. Manusia hanyalah bisa berencana, namun keputusannya terletak pada keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah persoalan yang pertama. Yang kedua yaitu sikap orang yang menerima nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap manusia dalam menerima nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah sama. Ada orang yang menerima nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tidak ingat siapa yang memberikan nikmat. Ia tidak sadar bahwa yang memberikan nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal motor yang dia pakai made in Amerika Serikat, mobilnya mewah, mengkilat, rumahnya bertingkat 4, emasnya 24 karat, di giginya ada jemuran berkawat, mau apapun tinggal suruh bodyguard. Tapi sayang 1000 kali sayang, mereka tidak pernah ingat akan akhirat. Betul apa betul? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Ada juga orang yang menerima nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ingat siapa yang memberikan nikmat. Ia sadar bahwa yang memberikan nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik dan ucapan rasa syukur. Dan ia mengucapkan lafaz pujian, Alhamdulillahirabbil alamin. Orang yang seperti itu akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 seperti yang saya baca tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dari uraian di atas tadi dapat kita ambil kesimpulan yang pertama, yaitu marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita dengan cara mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Yang kedua yaitu berdasarkan surat Ibrahim ayat 7, manusia akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ia pandai bersyukur. Namun ia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Seorang muslim yang sejati tidak pernah terlepas dari 3 keadaan. Yang pertama yaitu jika ia mendapatkan nikmat, maka ia bersyukur. Yang kedua yaitu jika ia mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Dan yang ketiga, jika ia berdosa, maka ia beristighfar. Dan jika ketiga keadaan tersebut ada pada seorang muslim, insya Allah ia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu, wahai pejabat-pejabat, wahai pemimpin-pemimpin, marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita dengan cara mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya.
mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita walaupun sudah diberikan nikmat, kita masih tidak bersyukur. Sudah diberikan mobil yang berdengung. Tahu nggak mobil yang berdengung bagaimana? Seperti Innova. Kalau mobil yang beriza Al-Fat. Sudah diberikan mobil-mobil yang begitu, tidak akan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh rugi dunia dan akhirat. Maka marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga negeri ini aman, tentram dan bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini saja. Putih-putih bunga melati, harum wangi di pagi hari. Pidato saya cukup di sini. Kalau ada yang rindu hubungi lagi. Kalau ada piring yang pecah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang mulia, para hadirin yang terhormat, peserta yang barusan tampil adalah peserta pemegang nomor undian 311 atas nama Tengku Muhammad Azkar, utusan dari Kampung Cibrek Tunam, dengan judul syarahan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita panggilkan kepada peserta pemegang nomor undian 313. Kepada peserta pemegang nomor undian 313 harap menaiki pentas. Bersiap-siap kepada peserta pemegang nomor undian 314.